Selamat pagi Pak Rian. Selamat pagi Bu Seni. Bagaimana kabar Pak Rian hari ini? Astungkare baik Bu Seni. Astungkare. Nah, hari ini Pak Rian akan melaksanakan coaching ya. Sebelum Bapak melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Rian. Boleh ya? Boleh dong Bu Seni. Baik Pak Rian. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai rubrik yang ada. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Bagaimana Bapak mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coachee, serta jawaban yang disampaikan oleh coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan? Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya? Boleh Bu Seni. Oke, kita diskusinya santai saja ya Pak, tidak usah terlalu tegang. Pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak Rian kembangkan dalam proses coaching ini? Baik Bu Seni, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan antara lain kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi, kompetensi yang ingin Bapak kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Adakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Pak Rian kembangkan dalam proses coaching ini? Ada Ibu, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coachee Bu. Jadi, kompetensi yang ingin Pak Rian kembangkan secara lebih spesifik adalah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coachee ya. Nah, kira-kira nih indikator ketercapaian dari coaching ini apa Pak Rian? Setelah proses coaching ini, saya ingin coachee dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dialaminya. Begitu, Seni. Jadi, ada dua ya, mengembangkan kompetensi untuk menemukan solusi dan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Benar begitu, Pak? Benar, Bu Seni. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan setelah proses coaching selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Pak. Terima kasih, Pak Rian. Sama-sama, Bu Seni. Ya, silahkan Bapak melakukan coaching pada coachee. Baik, Bu. Selamat pagi, Bu Nopi. Selamat pagi, Pak Rian. Bagaimana kabar Bu Nopi hari ini? Saya baik. Bapak juga bagaimana kabarnya? Saya baik juga. Oke, Bu Nopi, katanya akan menyampaikan sesuatu ke saya. Ada apa ya? Iya, Pak Rian. Jadi begini, Pak. Kelas 10 kan sudah menggunakan kurikulum Merdeka nih. Nah, saya merencanakan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan diferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Namun, saya belum terlalu paham dengan pembelajaran berdiferensiasi proses. Saya ingin mengetahui lebih dalam tentang itu, Pak. Jadi, Bu Nopi ingin mengetahui lebih dalam tentang pembelajaran berdiferensiasi proses ya? Iya, Pak, betul sekali. Nah, kira-kira hal apa yang ingin Bu Nopi dapatkan dari obrolan kita hari ini? Ya, itu, Pak. Saya ingin mendapatkan pemahaman yang lebih tentang pembelajaran berdiferensiasi proses dalam topik barisan dan deret nanti.
Oh begitu. Jadi pada intinya tentang pembelajaran berdiferensiasi proses dalam topik, barisan, dan deret ya. Kira-kira nih, Bu Nopi sudah merancang pembelajaran yang seperti apa agar mencerminkan pembelajaran berdiferensiasi proses? Baik, jadi pembelajaran berdiferensiasi proses inilah yang masih ingin saya diskusikan. Saya masih ragu apakah pembelajaran yang saya rencanakan sudah berdiferensiasi proses atau belum. Seperti apa sih pembelajaran berdiferensiasi proses di kelas itu? Bagaimana proses pembelajaran itu agar menarik dan menyenangkan bagi murid? Seperti itu, Pak. Baik, Ibu. Kira-kira untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi proses, sebelumnya apa yang dapat Ibu lakukan agar pembelajaran berdiferensiasi proses terlaksana? Begini Pak, saya rasa saya perlu mengetahui kebutuhan belajar murid terlebih dahulu. Bagaimana kesiapannya, minatnya, dan profil belajar murid. Benar sekali. Berdiferensiasi proses itu tentang bagaimana murid memahami materi yang dipelajari. Setelah Ibu memetakan kebutuhan belajar murid, sekarang yang perlu Ibu pikirkan adalah bagaimana kebutuhan murid itu terpenuhi. Proses seperti apa yang perlu disiapkan? Apakah murid kita akan bekerja secara mandiri atau berkelompok? Kita juga perlu berpikir tentang seberapa banyak bantuan kepada murid dalam bentuk pertanyaan pemandu sehingga mereka bisa bekerja secara mandiri. Jadi, bagaimana kira-kira cara Ibu melaksanakan diferensiasi proses? Oh, seperti itu ya Pak. Kalau begitu, pembelajaran berdiferensiasi proses yang akan saya lakukan itu, pertama, saya bisa memberikan beberapa pertanyaan pemandu atau tantangan terkait permasalahan barisan aritmatika. Kemudian saya juga akan memberikan variasi waktu dalam menyelesaikan masalah di lembar aktivitas murid untuk memberikan dukungan tambahan bagi murid yang kesulitan. Sebaliknya, dorong murid yang sudah bisa untuk mengejar topik agar lebih mendalam. Dan dapat juga membagikan hasil diskusi kelompoknya ke kelompok yang masih mengalami kesulitan, seperti tutor sebaya. Dengan berbagai bahan ajar atau media uang logam dan batu yang ada itu, saya juga sebenarnya sudah mengembangkan kegiatan yang bervariasi sesuai dengan gaya belajar murid ya, Pak. Luar biasa, Bu Novi. Proses yang Ibu rencanakan tadi sudah termasuk beberapa cara pembelajaran berdiferensiasi proses. Kira-kira Ibu yakin itu nanti bisa berjalan dengan lancar? Saya yakin, Pak, kalaupun nanti ada kendala, berdasarkan percakapan kita hari ini, saya sudah mendapatkan solusinya tadi. Bagaimana dengan pembelajaran berdiferensiasi produk, Bu? Saya sudah merencanakan di modul ajar, memfasilitasi murid untuk membuat hasil diskusinya, baik berupa infografis, poster, PowerPoint, video, dan lain-lain. Baik. Kapan Bu Novi akan memulai melaksanakan rencana ini dan siapa yang akan Ibu ajak? Saya akan memulainya besok, Pak. Jadi saya akan menambahkan pertanyaan pemandu pada modul ajar saya, serta menambahkan kegiatan-kegiatan yang mencerminkan pembelajaran berdiferensiasi proses dalam langkah pembelajaran. Saya akan mengajak Pak Putra untuk berdiskusi terkait rencana mengajar yang saya akan gunakan. Wah, bagus sekali rencana Bu Novi ya. Tinggal penerapannya saja nanti di kelas. Kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita siang ini? Jadi dari percakapan ini, saya yang awalnya masih bingung pembelajaran berdiferensiasi proses, sekarang saya jadi dapat pencerahan tentang rencana atau strategi apa yang akan saya lakukan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi proses
pada topik barisan dan deret nanti. Baik. Kira-kira ada hal yang masih perlu kita diskusikan lagi, Ibu? Tidak, Pak, sudah cukup. Oke. Pada intinya, Bu Nopi sudah mendapatkan pencerahan atas permasalahan Ibu tadi ya. Betul sekali, Pak. Baiklah. Besok kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Ibu. Mungkin minggu depan atau kapan. Ketika nanti Ibu sudah merealisasikan rencana Ibu di kelas, saya sudah penasaran dengan hasil dan refleksi dari pembelajaran Ibu nanti. Mudah-mudahan lancar ya, Bu. Baik, Pak Rian. Terima kasih ya atas waktunya. Sama-sama, Bu Nopi. Silahkan melanjutkan aktivitas Ibu. Selamat pagi, Pak Rian. Selamat pagi, Bu Nopi. Silahkan. Baik Pak Aryan, bagaimana tadi proses coachingnya? Menurut Bapak, apakah sudah berjalan lancar? Asungkara, Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Astungkara Pak. Begini Pak, setelah saya melakukan observasi tadi, saat Bapak melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Pak? Boleh, Bu Seni. Apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian? Tadi, pada saat proses coaching, saya sudah menggunakan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi, serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan coaching. Kemudian, saya juga sudah berusaha menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Jadi, Bapak sudah berhasil melaksanakan proses coaching menggunakan alur Tirta ya? Seperti yang saya amati juga, ada beberapa catatan hasil observasi. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak? Boleh sekali, Bu Seni. Nah, tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching Bapak, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan. Jadi, tadi Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Sudah mengarahkan coaching menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan. Dan sudah membantu coaching menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching, agar rencananya nanti dapat dilakukan dengan baik. Tadi saya juga saat mengamati, saya juga sudah melihat Bapak sangat fokus dalam kegiatan coaching, yang artinya Bapak sudah mencapai kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa apa yang Bapak sudah berikan untuk proses coaching hari ini. Oh ya, satu lagi boleh Pak Rian? Boleh, Bu Seni. Kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Saya ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang alur Tirta pada saat proses coaching. Sehingga ketika nanti saya melakukan kegiatan coaching kembali, hasilnya akan lebih baik lagi, Bu. Baik Bapak, luar biasa sekali. Jadi, Bapak ingin belajar lebih dalam lagi tentang alur Tirta agar proses coaching selanjutnya akan lebih baik lagi ya. Oke, Bapak menurut saya luar biasa sekali apa yang sudah Bapak berikan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bapak semakin sukses ke depannya. Terima kasih sudah berkenan ngobrol-ngobrol dan sharing dengan saya hari ini, Bapak. Sama-sama, Ibu. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Pak Rian. Silahkan melanjutkan kegiatannya.